Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya Gaduh Lapon Delok. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin jika ada salah Lapon Delok, baik saya maupun Mas Devi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kali ini kita masih di edisi Wali Songo, di episode Sunan Kalijogo. Agak panjang sepertinya teman-teman Sunan Kalijogo. Cuma saya akan mencoba karena sudah janji melanjutkan Wali Songo sampai tuntas. Kalaupun episode Sunan Kalijogo agak panjang, jadi mohon maaf. Kemarin episode sebelumnya kita sudah membahas Lir-Ilir dengan maknanya. Memang tujuannya saya utamakan itu yang pertama, biar nggak bosen juga ngelihat saya in frame. Terus kedua, kemarin kita cerita tentang Berandal Lokajaya, saya tidak in frame juga. Dan sekarang saya baru in frame biar nggak bosen kok ngelihat saya terus. Sudah 2 episode, yang ketiga ini mungkin kita akan membahas kelanjutan dari episode 2, ditambahkan dengan asal usul dan azab, karena akan banyak pertanyaan terkait itu juga. Kembali dari episode sebelumnya, kita tahu bahwa proses Sunan Kalijogo di masa muda sampai akhirnya berujung menjadi tokoh Berandal Lokajaya dan akhirnya bertemu dengan Sunan Bonang. Di akhir video kemarin kita bisa melihat arti, filosofi, dan makna dari proses pertemuan Sunan Kalijogo dengan Sunan Bonang. Buat teman-teman yang kemarin belum menonton atau nonton tapi tidak sampai akhir, saran saya tonton di video kemarin sampai akhir, karena kemarin saya melihat ada beberapa pertanyaan yang menanyakan itu. Sebetulnya sudah dijawab sampai di sesi akhirnya, makna dari pertemuan Sunan Kalijogo dengan Sunan Bonang. Di episode sebelumnya kita ceritakan bahwa akhirnya Sunan Kalijogo mengikuti Sunan Bonang ke Tuban, tapi ke tempat Sunan Bonang untuk nyantri di sana, untuk belajar keilmuan tentang Islam, untuk selanjutnya menjadi proses walinya nanti. Pertanyaannya, apa yang terjadi di kediaman Sunan Kalijogo? Kita tahu bahwa setelah kepergian Sunan Kalijogo atau Raden Sahid, adiknya Dewi Rasawulan juga ikut pergi mencari Raden Sahid. Sehingga suasana di kediaman Sunan Kalijogo saat itu sepi, terutama dari pihak ibu sangat rindu ke kedua anaknya, putra dan putrinya, karena hanya memiliki 2 anak itu otomatis ya sedih. Ditambah lagi perampok atau pemerkosa yang dulu menggunakan baju dan topeng Raden Sahid akhirnya tertangkap, dan dia mengaku bahwa kejadian yang dulu itu, pemerkosaan itu dilakukan olehnya, bukan oleh Raden Sahid. Itu akhirnya menambah kesedihan orang tuanya, di mana baik ayah Sunan Kalijogo bahkan ibunya akhirnya mengakui bahwa mereka salah menyalahkan anaknya, bahkan sampai mengusirnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Dari pihak Sunan Kalijogo memang sengaja Sunan Kalijogo tidak kembali ke rumahnya, tapi tetap menetap ke Sunan Bonang, walaupun kerinduan dari Raden Sahid terutama ke ibunya itu sangat mendalam. Apa yang dilakukan? Sunan Kalijogo yang sudah ditempa dengan keilmuan yang tinggi akhirnya membaca Al-Quran yang akhirnya bisa menggetarkan dinding kediamannya di Kadipaten Tuban, yang bisa didengarkan suaranya oleh orang tuanya. Itu yang dilakukan. Itulah keilmuan Sunan Kalijogo saat dia rindu, dia maos Al-Quran sampai suaranya itu nyampe dengan ilmunya sampai ke kediaman orang tuanya, menggetarkan dinding. Memang Sunan Kalijogo tidak kembali, karena nanti proses kembalinya Sunan Kalijogo itu akan dilanjutkan saat dia sudah menemukan adiknya Dewi Rasawulan yang sudah diperistri oleh Empu Supo. Akhirnya dia kembali ke kediamannya, bertemu orang tuanya, dan mereka akhirnya bahagia. Dan apa yang terjadi?
ayah Sunan Kalijogo akhirnya mewariskan tahtanya ke Raden Said Sunan Kalijogo, akan tetapi oleh Sunan Kalijogo ditolak karena Sunan Kalijogo memilih untuk mandek pandito atau melanjutkan siarnya sebagai Wali Songo nantinya. Untuk selanjutnya, estafet kepimpinan Tuban dilanjutkan oleh putra keturunan dari adiknya Sunan Kalijogo, Dewi Rosowulan dengan Pusupo, yang berkelanjutan sampai sekarang. Itu cerita kelanjutan dari episode kemarin. Di sini kita akan melanjutkan dengan asal-usul tentunya. Siapa sih silsilah atau leluhur Sunan Kalijogo? Karena sebetulnya juga pertanyaan ini banyak yang masuk ke saya, dan otomatis sebelum kita melanjutkan proses cerita Sunan Kalijogo terkait dakwah dia di Wali Songo, mau tidak mau ini harus disampaikan. Berbicara mengenai asal-usul Sunan Kalijogo itu ada beberapa versi sebetulnya. Cuma saya meringkas setidaknya 3-4 versi lah yang menguatkan mengenai keturunan asal-usul Sunan Kalijogo. Pertama kita akan melihat dari versi Babat Tuban yang sedikit banyak sejalan dengan versi penelitian Van der Burg dan H.C. de Graaf, di mana disebutkan bahwa kakek Sunan Kalijogo adalah keturunan Arab yang bernama Abdurrahman atau Aryo Tejo, yang kemudian mengislamkan Aryo Dikoro, yang akhirnya dinikahkan dengan putri Aryo Dikoro, yang kemudian memiliki putra Arya Wilatikta, yaitu ayah Raden Said atau Sunan Kalijogo. Itu versi Babat Tuban yang didukung oleh Van der Burg dan H.C. de Graaf. Di versi Babat Tuban sendiri diceritakan sebelum menikah dengan putra Aryo Dikoro, Abdurrahman atau Aryo Tejo itu juga menikah dengan putri Raja Surabaya, yaitu Aryo Lembusuro. Nanti anaknya itu bernama, anak dari pernikahan itu bernama Nyai Ageng Manila, yang akan menjadi istri Sunan Ampel. Jadi kalau teman-teman biar tahu, ngelihat episode Sunan Ampel. Makanya saya minta dari awal lihat cerita episode ini harus runut, karena mungkin saya akan mengulangnya sedikit-sedikit, karena kalau terlalu diulang kan panjang. Untuk lebih jelasnya, silsilah atau nasab Sunan Kalijogo atau Raden Said versi Babat Tuban itu adalah sebagai berikut. Sejalan dengan Babat Tuban, Van der Burg menyatakan silsilah Sunan Kalijogo sebagai berikut. Yang pertama yaitu Abdul Muthalib turun ke Abbas, turun ke Abdul Waqid, turun ke Muzakir, turun ke Abdullah, turun ke Karmia, turun ke Mubarak, turun ke Abdullah, turun ke Madrauf, turun ke Arifin, turun ke Hasanuddin, turun ke Jamal, turun ke Ahmad, turun ke Abdullah, turun ke Abbas, turun ke Kurames, turun ke Abdurrahim, turun ke Tejo Laku, turun ke Lembu Kusumo, turun ke Tumenggung Wilatikta, baru ke Raden Mas Said. Selain versi Babat Tuban, kita juga mau tidak mau harus melihat silsilah dari jalur keturunan Sunan Kalijogo, yaitu jalur Sunan Adi yang berujung ke Pangeran Wijil, di mana kita bisa merujuk ke silsilah yang dibuat oleh Raden Mas Muhammad Sudioko. Jadi kalau versi Raden Mas Muhammad Sudioko, silsilahnya adalah sebagai berikut. Silsilah Sunan Kalijogo dari keluarga Raden Mas Muhammad Sudioko yang masih keturunan Sunan Kalijogo dari jalur Sunan Adi yang turun ke Pangeran Wijil diperoleh urutan silsilah sebagai berikut. Sayyidina Abbas, Syekh turun ke Syekh Abdul Watis Karnain Baghdad, turun ke Syekh Waqid, turun ke Syekh Mudakir, turun ke Syekh Kurames, turun ke Syekh Abdullah,
turun ke Syekh Abdurrahman, turun ke Syekh Jali, turun ke Ronggo Tejolaku, turun ke Tumenggung Wilatikta Tuban, baru turun ke Raden Said Sunan Kalijogo. Bedanya apa? Ada perbedaan ternyata memang. Kalau versi Raden Mas Muhammad Sudiogo itu kakek Sunan Kalijogo adalah Ronggo Tejolaku dan Abdurrahman jatuhnya itu canggah Sunan Kalijogo. Bedanya dengan Haji de Graaf yang walaupun dia sepakat dengan Bapak Tuban, tapi kalau di Haji de Graaf sendiri itu kakek Sunan Kalijogo itu namanya Abdurrahman, gitu kan. Tapi kalau di Van der Burg, kakek Sunan Kalijogo itu bernama Lembu Kusumo, sedangkan Lembu Kusumo adalah anak Tejolaku. Jadi apa yang disimpulkan? Saya ngelihatnya sih simpel. Ada kemiripan antara Aryo Tejolaku, Ronggo Tejolaku, dan Tejolaku. Jadi ada kemiripan Aryo Tejo, Ronggo Tejo, ya, Aryo Tejo, Ronggo Tejolaku, dan Tejolaku. Kalau saya melihat tiga tokoh ini sama sebenarnya, yaitu Abdurrahman. Itu saja biar nggak bingung. Tapi lepas dari itu, semua itu sepakat bahwa ayah Sunan Kalijogo itu adalah Arya Wilatikta atau nama aslinya Abdul Syukur. Itu semuanya sepakat. Kalau dari Bapak Tuban, dari versi Raden Mas Muhammad Sudiogo, semuanya sepakat. Bahkan kalau kita melihat ke Bapak Demak, Pupuh Tiga Langgam Ron Ing Kamal itu mengenai ayah Sunan Kalijogo juga sepakat disebutkan Arya Wilatikta atau Abdul Syukur, itu sama. Jadi tidak ada perbedaan. Itu terkait dengan asal usul Sunan Kalijogo. Saya sisipkan di sini, episode ini saya fokus ke asal usul. Kenapa? Semoga ini menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin juga banyak DM atau komen pertanyaan tentang ini. Selanjutnya apa? Selanjutnya nanti kita akan membahas, bukan di sini tapi di episode selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang nama lain Sunan Kalijogo yang terkait dengan wilayah dakwah dan jenis dakwahnya. Jadi kita fokus ke episode selanjutnya nanti ke dakwah Sunan Kalijogo. Mungkin saya akan singgung sedikit aja di sini. Jadi kita tahu bahwa nama lain Sunan Kalijogo ada Raden Said otomatis, Lokajaya itu otomatis kemarin ada, terus Syekh Malaya nanti bakal ada, terus ada Ki Dalang Bengkok, ada Ki Dalang Sidobranti, terus ada Ki Kumendung, Ki Unehan, segala macam itu karena nanti akan terkait dengan wilayah dakwah dan jenis dakwah. Misalnya kita bicara ke Ki Dalang Sidobranti, itu berarti saat Sunan Kalijogo menggunakan nama itu, beliau sedang dakwah di wilayah Pajajaran dengan nama itu. Jadi orang sana terkenalnya Ki Dalang Sidobranti, itu Sunan Kalijogo. Dakwahnya apa? Nanti kita bahas. Nanti ada cerita Ki Dalang Bengkok, itu khas siar dakwah Sunan Kalijogo dengan gaya seni barongan di daerah Tegal. Nanti kita bahas. Karena ceritanya panjang itu, ada filosofinya juga. Terus nanti ada Ki Dalang Kumendung. Itu kita melihat bagaimana hebatnya Sunan Kalijogo mengenalkan seni topeng di wilayah Purbalingga. Dengan seni topengnya itulah dia bisa dakwah. Terus di Majapahit sendiri menggunakan nama Ki Unehan untuk siarnya. Nanti kalau terkait dengan Syekh Malaya misalnya, itu dakwah beliau waktu di Syekh Malaya, waktu dia perjalanan ketemu Maulana Maghribi, kemudian lanjut nyantri di sana, kemudian juga menyebarkan Islam di Semenanjung Malaya, bahkan sampai ke Patani. Patani itu selatannya Thailand. Di sana nanti dia punya gelar juga Syekh Sahid karena Sunan Kalijogo sempat jadi tabib yang menyembuhkan Raja Patani. Nanti ada ceritanya. Kita lanjutkan di episode sesudahnya. Termasuk Lokajaya. Ternyata Lokajaya sendiri cuma ada dua versi juga terkait cerita kemarin bertemu Sunan Bonang, dan Lokajaya terkait dengan proses perjalanan Sunan Kalijogo dengan Sesi Tijenal di saat menawarkan tempat-tempat angker atau seter-seter angker yang masih ada aliran Birawa Tantra.
Makanya saya sempat singgung bahwa Sunan Kalijaga ini juga kayak tokoh pengganti Syekh Subakir. Itu nanti hubungannya di Lokajaya. Nama Lokajaya ini digunakan saat proses perjalanan Sunan Kalijaga dengan Syekh Siti Jenar saat menawarkan daerah-daerah angker, wingit, segala macam lah. Itu ada ceritanya. Itu episode selanjutnya. Nanti selanjutnya episode berikutnya kita akan fokus ke membahas karya Sunan Kalijaga juga. Yang satu karya mungkin Kidung Rumeksa ing Wengi, banyak yang minta, itu nanti akan saya sampaikan versi kidungannya, nanti mau coba dandang gulonya saya coba untuk menampilkan kemudian arti maknanya. Dan saya harus menyampaikan ini teman-teman, fenomena atau bahwa kidung itu sekarang masih digunakan sebagai proses torekat lah. Cuma saya akan menyampaikannya itu tidak terlalu panjang, sedikit karena ini terkait rahasia juga. Nanti takutnya ada pihak yang merasa kok diumbar sekali, karena nanti di situ ada proses bahwa proses semedi, proses poso mutih itu artinya maknanya apa, terus olah nafas itu harus saat menyebut di kidung ini menyebut apa, kenapa pas olah nafas harus nabisa, itu ada maknanya ceritanya. Nanti itu sekilas. Terus kita akan lanjut ke filosofi karya Sunan Kalijaga terkait wayang. Nanti kita bahas Dewa Ruci, cerita wayang Dewa Ruci. Dewa Ruci itu sebenarnya saat Syekh Malaya. Kenapa Dewa Ruci itu ibaratnya kayak cerita, sebenarnya maknanya nanti garis besarnya aja ini proses Sunan Kalijaga yang katanya bisa berdialog dengan Nabi Khidir. Dia mendapatkan keilmuan apa di sana. Terus ada cerita Petruk jadi ratu, Jumat Kalimusoto, itu wayang. Dan juga mungkin nanti kita terakhir closing kita happy kita bahas lagu Gundul-Gundul Pacul, filosofinya apa, dan karya Sunan Kalijaga di sisi pertanian yaitu pacul sama luku. Luku itu buat bajak sawah, itu filosofinya apa, kita bahas. Sementara untuk saat ini itu saja, saya buat pendek sekali ini, semoga tidak membuat bosan dan teman-teman masih setia melanjutkan untuk menonton serial Wali Songo. Terkait nantinya mungkin kita akan coba selingi dengan video lain, ada video Bali akan masih diproses juga, nanti biar nggak bosan nanti ada kita masukkan sisipnya. Kita ada cerita ke Bu Iwa lah, ditonton. Itu saja dari saya, terima kasih, dukung selalu lapan delok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.